Wahabi ini ancaman saudara bagi akidah umat Islam, bahaya. Karena mereka merubah ajaran Al-Quran, mereka keluar dari agama, mereka mengkafirkan mayoriti umat Islam. Lalu kalau mereka punya kekuatan, seperti di dalam hadis itu dikatakan, mereka membunuh umat Islam saudara. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka akan membunuh orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang yang menyembah berhala. Yang menyembah berhala tak diapa-apakan, tapi orang Islam yang dibunuh oleh mereka. Ini bahaya ajaran Wahabi. Dan di dalam hadis lain, fasa'a ila jarihi bisayf. Dia menyerang tetangganya dengan pedang karena yang dimiliki pedang. Waramahu bisyirki, tetangganya dituduh syirik dengan merubah ajaran Al-Quran. Ini Wahabi. Ini bahaya ajaran Wahabi. Wahabi ini kalau dah kuat membunuh orang saudara. Kalau belum kuat bid'ah. Nanti lebih kuat lagi sesat, lebih kuat lagi syirik kafir, lebih kuat lagi ngebom mereka saudara. Bagaimana dengan keadaan ulul amri yang ada sekarang ini, yang mereka melakukan kezaliman? Antum perhatikan ikhwan fillah, jazakumullah. Di buku ini saya jelaskan. Di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan. Kita wajib mendengar dan taat kepada ulul amri. Kalau ulul amrinya berbuat kezaliman di mana-mana, di negara-negara Islam, ulul amri, kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Itu perhatikan. Kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, tidak mungkin pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin. Atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Imam Ibnu Qayyim hidup pada abad ke-7 Hijriah, yang wafat tahun 751 Hijriah. Ibnu Qayyim, nggak mungkin. Kata Ibnu Qayyim, dibahas oleh beliau bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Mencerminkan. Dan ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Karena itu dijelaskan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kita wajib taubat. Wajib taubat. Jadi jangan dituduh penguasa ini zalim, kita pun zalim, banyak dosa kita. Yang kedua, yaitu kita wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus membersihkan diri kita dari noda syirik. Kita harus mentarbiyah diri kita, tasfiyah dan tarbiyah di atas akidah yang benar. Yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, nggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Kita nggak akan tanya tentang pemimpin kita, tapi kita akan ditanya tentang istri dan anak kita. Sebab Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Jadi melihat kondisi kezaliman dari penguasa, kita juga banyak berbuat kezaliman.